Nah, jadi untuk video kali ini, anak-anak silakan tonton dulu sampai habis videonya, dengarkan dengan baik pengumuman di akhir video ini. Baru nanti kalian kalau sudah selesai menonton, putar ulang lagi untuk mencatat catatannya ya, seperti yang ibu sampaikan di pertemuan waktu luring ya. Oke, jadi diputar dulu semuanya, dengarkan dulu sampai habis, sampai pengumumannya, sampai selesai videonya, lalu baru nanti diputar lagi untuk mencatat catatannya dan mencoba soal-soal yang ibu minta. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk hari ini kita masih pembagian orogapit ya, atau pembagian rumah. Nah, tapi yang hari ini itu kita untuk bilangannya kita perbesar. Kalau kemarin kalian bilangannya bilangan puluhan, hari ini bilangan ratusan. Nah, untuk yang hari ini ada sedikit berbeda, sedikit saja berbeda, tapi caranya sama. Langkah pertama tetap dibagi, langkah kedua dikali, langkah ketiga dikurang. Nah, sama. Langkahnya masih sama. Nah, di sini ibu ada contoh soal, ada 10 contoh soal ya. Soal pertama itu 544 bagi 4, soal kedua 936 bagi 4, soal ketiga 285 bagi 4, soal keempat 308 bagi, ibu ulangi nomor 3, 285 bagi 5, nomor 4, 308 bagi 7, nomor 5, 984 bagi 8, nomor 6, 195 bagi 3, nomor 7, 276 bagi 4, nomor 8, 215 bagi 5, nomor 9, 856 bagi 2, nomor 10, 696 bagi 3. Nah, caranya tetap sama ya, langkahnya tetap sama, tapi hanya sedikit saja berbeda. Kita mulai dari contoh nomor 1. Nomor 1 kita buat dulu rumahnya. Ibu hapus karena terlalu dekat dengan nomor, jadi dibuat jarak dengan nomornya ya. Oke, nomor 1, 544 bagi 4. Nah, yang di dalam rumah adalah angka yang di depan nih, yang 544. Tulis di dalam rumah. Yang di luar rumah adalah angka yang di belakang, yaitu 4. Taruh di luar rumah, di sampingnya. Nah, sekarang kita langsung ke langkah pertama. Nah, anak-anak sudah tahu langkah pertama itu diapakan? Dibagi. Yang mana yang kita bagi? Nah, kita tutup dulu semuanya ini. Kita buka satu persatu. Sekarang 5 bagi 4. Apakah 5 bisa dibagi 4? Nah, 5 bisa dibagi 4 ya, karena 5 ini angkanya lebih besar daripada 4, berarti dia bisa bagi 4. Nah, caranya kita bisa lihat di perkalian 4. Di perkalian 4 nih, karena 5 bagi 4, kita cari 4 dikali berapa yang hasilnya 5, atau 4 dikali berapa yang hasilnya 5, atau mendekati 5. Cari yang hasilnya 5 atau mendekati 5, tapi tidak boleh lebih dari 5 ya. Yuk kita cari. 4 kali 1, 4. Oh, ini belum sampai 5 Bu. Kalau gitu coba 4 kali 2. 4 kali 2 ini 8. Udah lebih dari 5 Bu.
nggak boleh nih Bu dipakai. Oh, nggak boleh. Kalau nggak boleh dipakai berarti kita ambil yang ini. Berarti 5 bagi 4 itu adalah 1. Karena yang mendekati itu yang ini. Yang hasilnya mendekati 5 itu yang 4 kali 1. Yang hasilnya mendekati 5. Berarti 5 bagi 4, 5 bagi 4 adalah 1. Lalu 1 bagi 4. 1 bagi 4 berapa? Maaf, 1 kali 4. Langkah kedua dikali. Maaf Ibu tadi. Salah, 1 kali 4. 4 letaknya di mana? Di bawah angka 5 tadi. Lalu setelah itu dikurang. Nah, setelah dikurang ini di yang angka 4 tidak ada pasangannya ya, jadi kita turunkan saja. Yang ini juga tidak ada, turunkan. 5 kurang 4. 5 kurang 4 berapa? 1. Tulis di sini 1. Nah, ini belum selesai nih. Ya, berarti kita masih lanjut. Tutup dulu, buka satu persatu. Sekarang 1 bagi 4. 1 bagi 4 itu berapa? Bisa atau tidak 1 bagi 4? Jadi ada 1 permen dikasih ke 4 orang. Atau 1 pulpen dikasih ke 4 orang. Tidak bisa ya. Nah, kalau tidak bisa buka angka berikutnya. Bukanya satu persatu, jangan langsung semuanya. Nah, kalau dibuka seperti ini jadi angka 14. 14 bagi 4 berapa? Berarti kita carinya di perkalian 4 yang hasilnya 14, yang hasilnya pas 14, atau yang mendekati 14, tapi tidak boleh lebih dari 14. Yuk kita cari perkalian 4. Nah, ini perkalian 4. Nah, tadi kita mencari 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 14 atau pas 14. Ini 4 kali 1 4, masih jauh. 4 kali 2 8. Oh, masih jauh. 4 kali 3 12. Oh, ini dekat. Tapi kita lihat lagi yang di bawahnya. 4 kali 4 16. Nah, tadi kan kita mau mencarinya 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 14. Mendekati 14 ya. Kalau ini kan kelewatan nih. Ini lewat dari 14. Berarti kita tidak pakai yang ini. Berarti kita ke atasnya. Berarti yang kita pakai ini. 4 kali berapa? Titik-titik yang mendekati 14. Oh, yang mendekati 14 itu berarti 4 kali 3, Bu. Berarti di atas ini kita tulis 3. Jadi 14 dibagi 4 itu 3. Nah, lalu setelah itu kita kalikan nih angka yang baru kita tulis. 3 kita kali 4. 3 kali 4 berapa? 12. Letaknya di mana? Di bawah angka yang tadi ini, di bawah angka 14. Tulis. Lalu dikurang. Nah, setelah itu 4 ini tidak ada pasangannya, turunkan dulu. 4 kurang 2 2. 1 kurang 1 0. Karena di depan tidak perlu ditulis. Nah, sekarang kita tutup lagi. 2 bagi 4. 2 lebih kecil, Bu. Nggak bisa bagi 4. Oh ya, kalau gitu buka. Nah, jadi angka berapa? Jadi angka 24. 24 bagi 4. Berarti kita cari di perkalian 4 yang hasilnya 24. Oh. 4 kali 1 4, masih jauh, Bu. Kita kan 24. 4 kali 2 8, masih jauh. 4 kali 3 12, masih jauh. 4 kali 4 16. Oh, masih jauh, masih bisa. Coba kita lihat 4 kali 5. 4 kali 5 20. Oh, kayaknya masih bisa nih. Coba lagi 4 kali 6. 4 kali 6 24. Oh, ini pas nih, Bu. 24. Berarti
4 dikali berapa yang hasilnya 24? Berarti 4 dikali 6. Jadi 6-nya kita tulis di sini. Nah, setelah itu kita kalikan nih. 6 kali 4. 6 kali 4 berapa? 24. Di mana letaknya? Di bawah angka 24 ini. Setelah itu dikurang. 24 kurang 24 berapa? 0. Ya, seperti ini. Lalu soal yang kedua. Contoh soal yang kedua itu 936 bagi 4. bagi 4. Nah, langkah pertama itu adalah dibagi. Dibagi. Nah, yang mana yang dibagi? Tutup dulu. Buka satu persatu. 9 bagi 4. 9 bagi 4 berarti kita cari di perkalian 4 yang hasilnya 9. 4 kali berapa yang hasilnya 9? Yuk. Yang hasilnya 9, kalau tidak ada 9 berarti yang mendekati 9. Tapi tidak boleh lebih dari 9 ya. Nah, yuk kita lihat. 4 kali 1, oh itu 4. Kayaknya masih bisa. Coba lihat lagi. 4 kali 2, 8. Lihat lagi bawahnya. 4 kali 3, 12. Oh, kalau 4 kali 3 ini kita tidak bisa pakai karena dia 12. Sedangkan punya kita hanya 9. Berarti kita pakainya yang di atas, yang 4 kali 2. Jadi 9 bagi 4 adalah 4 dikali berapa yang mendekati 9? 4 kali 2. Berarti 2-nya di mana? Di sini. Ya. Lalu setelah itu dikali 2 kali 4. Yang di atas rumah nih yang baru kita tulis langsung dikalikan. 2 kali 4 adalah 8. Lalu dikurang. 6-nya tidak ada kawan diturunkan, 3-nya diturunkan. 9 kurang 8 1. Nah, setelah itu kita tutup lagi nih. Karena ini belum selesai, kita tutup lagi, mau kita bagi lagi. Bukanya satu per satu. 1 bagi 4. 1 dibagikan ke 4 orang, kan gitu ya. 1 bagi 4. Oh, tidak bisa Bu, karena 1 lebih kecil dari 4. Karena lebih kecil kita buka nih. Jadi angka berapa? Jadi angka 13. 13 bagi 4. Untuk mempermudah kita lihat di perkalian, yaitu perkalian 4. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya 13 atau yang mendekati 13. Tapi tidak boleh lebih dari 13. Kalau kurang boleh, tapi tidak boleh terlalu jauh juga ya. Yo, berarti 4 kali berapa yang mendekati 13? Cari yang mendekati 13 ya. 4 kali 1 4. Belum sampai 13. 4 kali 2 8. Oh, ini juga belum sampai 13. 4 kali 3 12. Nah, ini mendekati nih. Tapi mau lihat dulu yang bawahnya. 4 kali 4. 4 kali 4 16. Ini kelebihan enggak boleh. Berarti yang kita pakai adalah yang ini. Jadi 13 bagi 4 adalah 4 dikali titik-titik yang hasilnya 12. 4 dikali berapa? 4 dikali 3, Bu. Berarti tulis di sini angka 3. Ya. Lalu ini yang kita baru tulis angka 3 ini kita kalikan dengan 4. 3 kali 4 berapa? 12. Lalu dikurang. 6-nya tuh turun. 3 kurang 2 1. 1 kurang 1 0. Kalau di depan tidak perlu ditulis ya. Lalu sekarang karena belum 0, kita balik lagi ke langkah pertama, yaitu bagi. Tutup dulu, buka satu persatu. 1 bagi 4. 1 bagi 4 tidak bisa Bu, karena 1 lebih kecil dari 4. Berarti buka. Jadi angka 16. 16 bagi 4 berapa?
berarti kita cari di perkalian 4 yang hasilnya pas 16 atau mendekati 16, tapi tidak boleh lebih. Nah, 4 kali 1 4, masih jauh dari 16 Bu. 4 kali 2 8, masih jauh Bu dari 16. 4 kali 3 12. Oh, ini masih jauh Bu dari 16. Coba lagi. 4 kali 4 16. Oh, ini Bu, ini pas nih 16 nih. Nah, jadi 16 bagi 4 adalah 4 dikali berapa yang mendekati 16? Berarti 4 dikali 4. Jadi kita tulis di sini. Ya. Setelah itu 4 yang baru kita tulis tadi kita kalikan dengan yang ini. 4 dikali dengan 4. Yang ini nih adalah angka 4 ya. 4 dikali 4 berapa? 16. Kita tulis di sini 16 nih di bawah angka yang tadi kita bagi. Lalu langkah selanjutnya kita kurang. Nah, ini karena angkanya sama, 16 kurang 16 adalah 0. Oke. Lalu nah sekarang kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu 285 bagi 5. Gue dekatkan dulu. Lima bagi 5. Nah, kita mulai dari langkah pertama yaitu dibagi. Kita tutup dulu, buka satu persatu. Nah, buka jadi angka 2. 2 bagi 5. 2 bagi 5 itu bisa atau tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena 2 lebih kecil dari 5 ya, jadi tidak bisa nih. 2 permen misalnya, 2 permen dibagikan ke 5 orang. Tidak bisa ya, karena permennya tidak cukup untuk dibagikan ke 5 orang. Berarti kita harus buka lagi nih jadinya. Buka satu persatu. Nah, 28 bagi 5. Berarti kita cari di perkalian 5 yang hasilnya mendekati. Yang hasilnya 28 atau mendekati 28. Tapi tidak boleh dari 28 ya. Yuk kita cari nih perkalian 5 nih. Yang mendekati 28 ya. Nih, 5 kali 1 itu 5. Oh, masih jauh dari 28. Lalu 5 kali 2 10. Masih jauh Bu dari 28. Cari lagi, berarti 5 kali 3 15. Oh, masih jauh juga. 5 kali 4 20. Belum sampai 28. 5 kali 5 25. Hampir nih, hampir sampai. Cari lagi. 5 kali 6 30. Oh, ini kelebihan Bu, tidak boleh dipakai. Berarti yang kita pakai yang mendekati adalah yang ini. 5 dikali 5 mendekati 28 hasilnya. Jadi 28 bagi 5 itu adalah 5 dikali titik-titik yang hasilnya mendekati 28, yaitu 5 kali 5. Kita tulislah 5-nya di atas sini. Tulis 5. Lalu 5 dikali dengan 5 yang ini, yang di samping rumah atau yang di luar rumah. 5 kali 5 berapa? 5 kali 5 25. Tulis di bawah angka yang tadi, di bawah angka 28. Lalu dikurang. 5-nya ini tidak ada kawan nih untuk dikurang, berarti diturunkan saja. 8 kurang 5 itu 3. 2 kurang 2 0. Tidak perlu ditulis karena dia di depan. Lalu ini belum selesai, maka kita tutup lalu buka satu persatu. 3 bagi 5 bisa atau tidak? Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena 3 lebih kecil dari 5 ya, berarti tidak bisa membagi 5.
Berarti buka. Sekarang 35 bagi 5. Berarti kita mencari di perkalian 5 yang hasilnya 35 atau mendekati 35, tapi tidak boleh lebih dari 35. 5 kali berapa ya? Ada enggak ya? 5 kali 1 5, masih jauh. 5 kali 2 10, masih jauh. 5 kali 3 15. Oh, masih bisa nih. 5 kali 4 20. Belum sampai 35. 5 kali 5 25. Oh, belum. 5 kali 6 30. Oh, hampir nih karena kita punya 35. 5 kali 7 35. Oh, pas nih. 35 sama nih 35. Berarti 35 bagi 5 adalah 7. Karena 5 dikali titik-titik yang hasilnya mendekati 35 atau pas dengan 35. Berarti itu adalah 5 kali 7. Maka 7-nya kita letak di sini. Lalu kita kali 7 kali 5 berapa? 35. Di mana letaknya? Di bawah angka 35. Lalu dikurang 35 kurang 35 0. Nah, ini untuk contoh ketiga. Kita ke contoh keempat. Itu 308 bagi 7. Tujuhnya di luar. Nah, sama langkah pertama adalah pembagian. Tutup dulu berarti. Bukanya satu per satu. 3 bagi 7. Bisa atau tidak? Jadi 3 permen dikasihkan ke 7 orang. Oh, enggak cukup permennya. Berarti tidak bisa ya. Nah, berarti kita angkanya harus kita buka lagi nih. 30 jadinya kan. 30 bagi 7. Berarti kamu harus cari di perkalian 7 yang hasilnya mendekati 30 ya. Mendekati 30 tapi tidak boleh lebih, atau kalau ada yang pas 30 malah bagus ya. Yuk kita cari. 7 kali 1 itu 7, masih jauh. Target kita adalah 30. 7 kali 2 14. Oh, masih jauh juga. 7 kali 3 21. Masih belum sampai 30. 7 kali 4 28. Oh, masih bisa nih kayaknya. Lalu lihat lagi. 7 kali 5 35. Kok kelebihan ya? Nah, kelebihan ya, kita cuma 30 ya. Berarti 35 tidak boleh kita pakai karena ini lebih banyak. Tidak boleh, lebih dari 30 tidak boleh. Berarti ambil yang di atasnya. Berarti 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 30? Ini 7 kali 4. Ini mendekati 30, 28 ini. Berarti kita tulis di atasnya 4. Lalu dikali nih 4 kali 7. 4 kali 7 berapa? 28 Bu. Di mana nulisnya? Di bawah angka 30. Kita kurang. Nah, 8 tidak ada kawannya, kita turunkan. Nah, 0 kurang 8. 0 kurang 8 ini tidak bisa, harus pinjam. Tapi kalau untuk yang seperti ini kan kita tidak mungkin coret-coretnya di sini. Kalian boleh coret di kertas lain ya. Kalian boleh coret di kertas lain seperti ini. Nah, saya ambil satu kertas kosong. Kalian cari 30 kurang 28. 30 kurang 28. Nah, ini di kertas lain ya. Ini tidak bisa, berarti 0 tidak bisa kurang 8, berarti harus pinjam. Ini jadi 2, ini jadi 10. 10 kurang 8 2, 2 kurang 2 0. Kalau depan tidak perlu tulis. Berarti 30 dikurang 28 adalah 2. Tulis di sini 2. Nah,
Atau ada cara lain juga, caranya dengan menghitung maju. Caranya dengan menghitung maju seperti ini. 30 kurang 28, berarti kita hitung maju sampai 38 dari 28. Maaf, kita hitung maju dari 28 sampai 30 ya. Tapi jari kita nih dipakai nih. Setelah 28, 29, 30 ya. Jadi berapa? 2. Jadi 30 kurang 28 adalah 2. Tulis 2. Sama ya. Mau pakai cara yang seperti ini dicoret-coret di tempat lain boleh, mau pakai cara yang dihitung maju juga boleh. Nah. Oke, kalau sudah seperti ini, nah ini belum selesai nih, berarti kita harus balik lagi ke langkah pertama. Berarti kita tutup lagi, bukanya satu persatu. 2 bagi 7 tidak bisa. Kenapa? Karena 2 lebih kecil dari 7, tidak bisa dibagi 7. Bukalah angka selanjutnya. Jadi 28 bagi 7. Nah, kita harus mencari di perkalian 7 yang hasilnya 7 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 28. 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 28 atau pas 28, tapi tidak boleh lebih dari 28. Yuk, cari 7 kali berapa ya? 7 kali 1 7, belum sampai 28, masih bisa lagi. 7 kali 2 14, belum sampai 28. 7 kali 3 21. Oh, ini dekat, tapi kita coba lihat bawahnya lagi. 7 kali 4 28. Oh, ini ada yang pas nih 28, berarti 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 28? 7 dikali 4. Ya udah, kita tulis di atas ini 4. Lalu sudah itu dikalikan nih angka yang baru kita tulis tadi dengan 7 yang di luar rumah. 4 kali 7 28. Letaknya di mana 28-nya? Di bawah sini. Lalu dikurang 28 kurang 28 0. Ya, seperti ini untuk nomor 4. Lalu untuk nomor 5, soalnya adalah 984 bagi 8. Oke, kita tulis di sini. Nomor 5. Buat dulu rumahnya. 984 bagi 8. Oke, langkah pertama dibagi, ditutup dulu, lalu dibuka. 9 bagi 8. Bisa atau tidak? Bisa, Bu, karena 9 lebih besar dari 8. Nah, berarti kamu harus mencari di perkalian 8. 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 9? Yuk, cari 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 9. Yuk, 8 dikali 1 8. Oh, ini dekat, tapi kita coba angka selanjutnya. 8 kali 2 16. Lebih, Bu, enggak boleh. Berarti kita ambil yang atas, yang hasilnya 8. Karena ini mendekati 9 ya hasilnya ya. Jadi 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 9? Oh, 8 kali 1, Bu. Ya udah, di atasnya kita tulis angka 1. Lalu 1 yang baru kita tulis, angka yang baru kita tulis ini kita kalikan dengan 8 ini yang di luar. 1 kali 8 berapa? 8. Letaknya di mana? Di bawah angka 9, karena angka 9 yang tadi kita bagi. Lalu dikurang 4-nya turunkan karena tidak ada pasangan. 8-nya ini kita turunkan juga. 9 kurang 8 berapa? 1. Nah, kalau masih seperti ini masih belum selesai karena belum 0 ya. Berarti kita harus bagi lagi. Tutup dulu, buka satu persatu. 1 bagi 8, 1 dibagi 8. Tidak bisa, Bu, karena 1 lebih kecil dari 8 ya. Berarti buka lagi. Ini jadi angka 18. 18 bagi 8. Nah, 18 bagi 8 bisa ya. Berarti kita harus mencari 8 di perkalian 8.
dikali berapa, 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 18. Yang hasilnya mendekati 18 atau pas 18, tapi tidak boleh lebih dari 18. Yuk cari. 8 kali 1 8, masih jauh. 8 kali 2 16. Oh ini hampir nih, dekat nih dengan 18, tapi kita harus coba lihat bawahnya lagi. 8 kali 3 8 kali 3 24 nih. Oh enggak boleh karena kita cuma 18 ya, 18 saja. Berarti kita ambilnya yang mana? Yang di atas, yang ini, yang mendekati, yang tidak lebih ya. Ini berarti mendekati, tapi dia tidak melebihi 18. Berarti 8 dikali berapa yang mendekati 18? 8 kali 2. Berarti tulis di sini 2. Lalu angka 2-nya kita kalikan dengan 8. 2 kali 8 berapa? 16. Letaknya di bawah angka 18 karena tadi kalian membaginya adalah angka 18. Nah, 4-nya ini dikurang, 4-nya diturunkan karena tidak ada pasangan. 8 kurang 6 2. 1 kurang 1 0 karena di depan tidak perlu ditulis ya. Lalu ini belum selesai, berarti kita harus bagi lagi. Tutup dulu, buka satu per satu. 2 bagi 8 bisa atau tidak? Oh tidak bisa karena 2 lebih kecil dari 8. Berarti harus buka nih, jadi angka 24. 24 bagi 8. Nah berarti kita harus cari di perkalian 8 yang dikali dengan berapa? Hasilnya 24. Tuh lihat, 8 kali 1 8. 8 kali 2 16. 8 kali 3 24. Oh ini ada yang pas nih, 24. Berarti 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 24? 8 kali 3, itulah 24 bagi 8. Berarti di sini adalah 3. Lalu kita kalikan langkah selanjutnya. Angka yang baru kita tulis itu angka 3, kita kalikan dengan 8 yang di luar rumah. 3 kali 8 24. Nah tulisnya di bawah angka 24 karena tadi kalian membaginya itu angka 24, lalu dikurang. Nah 24 kurang 24 adalah 0. Oke, seperti ini untuk contoh nomor 1 sampai nomor 5. Nanti anak-anak bisa coba untuk nomor 6, 7, 8, 9, 10 ya. Tapi catatannya ini ditulis juga nih ya, jadi nulisnya seperti ini. Tulis dulu soalnya semua, lalu nomor 1 ini seperti ini, nomor 2 seperti ini dicatat, nomor 3 seperti ini, nomor 4, nomor 5 nya dicatat juga. Lalu lanjutkan nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Dicoba ya. Nah untuk catatannya wajib dikerjakan hari ini tapi tidak dikumpulkan hari ini. Jadi nanti kita mengumpulkannya besok jam 7 itu sudah mulai harus mengumpulkan karena besok kita akan mulai Zoom pukul 8 pagi ya. Pukul 8 pagi kita akan mulai Zoom. Nah, pukul 8 pagi kita mulai Zoom. Nah, di Zoom itu kita akan bahas hasil pekerjaan kalian ya. Jadi mengumpulkannya jam 7, tidak hari ini. Besok jam 7 pagi mulai mengirimkan. Jam 8 kita akan mulai Zoom. Nah nanti Zoom akan dibagi menjadi 3 sesi ya. Ada 3 kelompok. Nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Oke, itu untuk hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa membantu kalian dalam memahami cara atau materi pembagian ya, dengan menggunakan pembagian rumah
Oke. Terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar.